Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak pungut. Pada suatu hari di daerah Nganjuk bagian timur yang kebetulan Kang Deddy Mulyadi kagak diciptakan untuk mengurus daerah ini, terdapat seorang mama bernama Mira yang sedang mengandung anak dari seorang begundal. Karena suaminya bernama Kamil selain mengamili istri sendiri, ternyata beliau juga memberi bibit-bibit para perempuan lain, contohnya mbak-mbak ini. Romi, keluar kamu, Romi. Aku pacarnya Romi, dia harus bertanggung jawab. Ya elah, seperti kasus RK ya guys. Giliran gak dibiayain lagi malah nuntut keadilan, cuaks. Namun karena Kamil kagak ada di rumah, terpaksa selingkuhannya yang menuntut keadilan langsung lokot dari sana. Sedangkan Mira langsung menggalau mengetahui jika anaknya nanti lahiran akan memiliki saudara tiri dari hasil pengwik-wikan yang tidak bisa dikontrol. Bahkan selain suami begundal, ternyata Mira memiliki tipe bapak yang membGGST-kan karena mendengar anaknya diselingkuhi, bukannya baku hantam dengan mantu yang ada. Aduh. Seharusnya kamu itu bangga dong. Beginilah guys, bentukan orang tua dark system. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan bentukan Kamil yang rudalnya sangat susah dikendalikan. Makin cantik kamu. Kasih lah. Kamu juga, semuanya cantik. Terlebih lagi bukan cuma satu doang selingkuhan Kamil, melainkan banyak banget. Mulai dari LC yang mangkal di gorong-gorong Jakarta, sampai dengan perlontong Satian mbak-mbak yang hobi nongki di daerah SCBD. Tak berselang lama, datanglah Mira yang melihat suaminya ternyata lagi hunting nego-negoan di tempat dengan para woman. Namun meskipun udah terciduk, yang ada Mira malah disuruh lokot dari sana. Karena adegan membuat gempa lokalan akan segera terjadi setelah tawar-menawar mereka deal dengan satu harga. Keesokan harinya dengan lubang hidung terbuka seperti black hole, Mira pun mencepukan kelakuan bejat suaminya ke sang emak, yang membuatnya menyesal menjadi batok casan secara sah karena bisa-bisanya di tengah kamilan si Kamil malah asik menjelajahi banyak terowongan Casablanca dengan rudal balistik besutan tentara Uni Soviet. Di sisi lain, Kamil rupanya adalah seorang juragan perkebunan yang sedang melakukan hunting woman di kebunnya dan berhasil menemukan woman yang good looking bernama Pian Anjayani. Lepaskan saya, Ici Bos, lepaskan saya. Karena ke-good lookingannya, tentunya Pian mendapatkan perlakuan yang ada plusnya seperti diantarkan pulang oleh atasannya sendiri. Ayo cepat deh, kamu nih. Namun akibat kebelet saknes, ternyata Pian bukan diantarkan pulang. Nanti kamu digangguin sama cowok-cowok. Mendingan sama saya. Ini bukan jalan ke rumah saya, Pak. Anjas dibungkus. Tapi untungnya Pian berhasil turun dari motor dengan mencet segitiga hingga membuat Kamil gagal melancarkan aksinya untuk menambah member kehidupan di kampungnya. Di malam harinya, Pian pun mulai diusir dari rumah oleh para ormas yang berkedok NKRI harga mati, namun diam-diam memiliki aplikasi GoPala dan GoMarkir, yang ternyata ini semua ulah Kamil yang membayarnya. Alhasil si gondrong ini langsung mengepik Hero Valir untuk melakukan pembakaran rumah Pian. Rumah kita. Beginilah guys, jika kalian hidup tanpa ladusing, kan ladusing besutan Wakanda bisa diandelin, cuaks. Di malam yang sama, Mira pun diberi kabar jika rumah Pian Anjayani telah dibakar oleh seorang oknum ormas bayaran Kamil. Sehingga mengetahui itu, ia langsung datang ke rumah Pian bukan buat melakukan pengesahan UUD karena Pian yang ini bukan titisan matador, melainkan minta maaf, meskipun maaf dari Mira berujung kata-kata kebun binatang. Karena hanya Kamil gagal melakukan pengunboxingan, rumah Pian pun malah jadi korban. Ternyata developer aplikasi Saya Berbicara terinspirasi setelah menonton film ini cuy. Nah, ketika pulang, ternyata mertua Mira juga memiliki sifat yang sama seperti Kamil. Dan di adegan ini, kita pun bisa melihat kualitas film yang GG Gaming karena lihat nih guys, gue nggak ada edit sama sekali ya. Emang filmnya kayak gini, anjing. Lagian, gak enak. Ini, sebelum diupload kagak dicek dulu kah? Malah ngebug, anjing. Setelah ngebug beberapa detik, tiba-tiba mertuanya pun malah mengusir Mira dari sana sebab tujuannya ia melakukan COD-an hanya karena kangen dengan istrinya yang udah lama meningsoi. Kangen sama istri ke pemakamannya lah anjing, bukan tebar benih lele. Ketika tiba di rumah dan udah kelar melakukan GB pahala yang berkecukupan sebagai bekal di akhirat, anjas. Datanglah barudak Kamil yang pulang untuk pamer. Mas udah pulang? Belum. Aku habis makan sama cewek-cewek cantik. Tentu dia, dimana setelah pamer, kini Kamil pun diberikan pertinyiin oleh istrinya tentang pembakaran rumah Pian Anjayani yang dianggap mirahnya karena Pian kagak mau di-unboxing. Namun Kamil malah beralasan jika Pian mencuri, makanya rumahnya langsung terserang ulti Valir. Releh.
Pian yang ini mana mencuri bang? Yang lagi satu baru tuh membantu mengamankan si pencuri uang rakyat dengan tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset. Waduh, gelap banget. Keesokan harinya ada dua barudak builder, yang satu berada di jalan kebenaran sedangkan satunya lagi malah berbentuk begundal. Karena prinsip hidupnya jika didekati oleh pria kaya maka akan digaskan, aku pasrahkan seluruh diriku untukmu bang. Begitulah prinsip hidupnya. Kalau dikasih duit, aku juga mau nggak nolak. Emang ya kalau mental udah lecet pemakaian apapun digaskan asal dapat uang anjing. Nah ketika Kamil datang, builder ini pun malah mengajukan diri ke Kamil sehingga Kamil langsung mengereview bentukannya. Kamu udah lama kerja di sini? Anjas, sebelum check out cek spesifikasi dulu guys. Alhasil setelah cocok dengan speknya, Kamil pun menawarkan gaji besar dan biaya hidup layaknya ani-ani versi LED yang ketika di ACC oleh builder ini, kini mereka pun langsung pergi berduaan. Malam harinya, Kamil pun belum juga kelar membuat gempa lokalan karena memang pusrengnya ingin mencari gelar mitik bukan metik. Namun ada seorang builder yang mencepukan perbuatan Kamil tadi siang yang sedang mengereview bentukan buildernya sendiri. Mas Romi sama Nani lagi jalan-jalan, Mbak. Alhasil kini Mira kembali menggalau sampai selebiau akibat sakit hatinya ditambahkan oleh sang mertua yang menganggap Kamil sedang berpoligami demi bisa mendapatkan surga ketika udah wasted. Orang goblok dari mana? Berpikir berpoligami malah dapat surga, ya cuma di negara Wakanda. Cuaks. Di sisi lain setelah mengunboxing buildernya, aduh. Kenapa aku udah muak jalan sama kamu? Turun. Beginilah guys, jika begundal manusia berbatang udah mendapatkan apa yang ia mau. Kini Kamil pun pulang setelah mabuk hiula atuh bersama builder woman-nya dan ujung-ujungnya malah memaki-maki istrinya yang dianggap bego dan tolol masih mau dengan suami spek neraka jahanam seperti dirinya. Nah keesokan harinya kini builder yang udah di unboxing itu malah terkena pengakikan oleh Kamil karena ketika mengetahui si builder kagak bisa memakai gaya helikopter. Emang salah saya apa, Pak? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Namun builder ini yang kagak terima dipecat, tentunya ia menyalahkan semua ini ke Pak Joko Wibowo. Karena apapun yang terjadi di dunia ini pastinya nama itu selalu disebut oleh para netizen dan disalahkan. Kala itu si builder langsung mendatangi rumah Kamil untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya kemarin malam yang dianggap habis manis sepah dibuang, anjas. Namun Kamil langsung keluar untuk menghentikan perbacotan buildernya dengan menyuruh dua orang anggota ormas untuk mengusir buildernya dari sana sebelum mereka membuka aplikasi Gomalak untuk meminta iuran acara kegiatan organisasi mereka. Mereka yang buat organisasi, kita yang dibebankan buat kegiatan mereka saat. Nah di sisi lain Mira pun datang ke rumah maknya untuk melakukan staycation akibat kagak betah tinggal dengan suami yang udah tercemari bagian rudal balistiknya. Namun meskipun udah tahu anaknya ada masalah dengan Kamil, si Mira tetap mencoba menutupinya sampai akhirnya bagian tubuh Mira kegep memar-memar akibat terkena pecutan memakai sempak Fir'aun. Tapi baru aja bercerita tutorial dipecut memakai sempak Fir'aun, datanglah Kamil ke sana yang marah-marah sebelum perbuatannya dicepukan ke sang mertua. Dimana dengan gobloknya si mak bukan mengeluarkan makian khasnya sambil memegang sandal swallow yang siap menampol cangkem atau gesper yang siap melakukan pecutan, si maknya bisa AFK melihat anaknya dipaksa pulang dilarang staycation di rumah mudanya. Setelah memulangkan Mira ke tempat yang tepat, kini Kamil kembali lanjut anting para woman sekitaran kampung sampai terlihatlah bangsa baru bernama Yunia. Aduh, makin cantik aja. Sampai membuat Kamil memencet tombol pengrudalannya meskipun Yunia diberitakan bentar lagi akan menikah dengan ayangnya. Anjas, gua suka usaha lu bang, asal ada uang ejek menyalawi. Tanpa perlu babi lu bego, Kamil pun langsung mengeksekusinya dengan mencoba mendekatkan diri melalui menawarkan sebuah tumpangan. Dan dengan kata-kata buaya yang diberikan oleh ChatGPT, kini Yunia pun terasut rayuan Kamil dengan menunggangi motor embernya. Namun bukannya OTW rumah Yunia yang ada Kamil membawanya ke tempat sepi dan remang-remang untuk melakukan sebuah ritual. Kan dia dulu sering aku ajak ke sini. Aku pulang aja, permisi. Yun. Tapi sayangnya ritualnya harus gagal. Masih di malam yang sama, kini Kamil pun mendatangi rumah Yunia akibat udah kebelet terlalu saknes. Bahkan ia mengungkapkan langsung perasaannya meskipun udah memiliki istri. Dan perasaannya ini diungkapkan hanya dengan sebuah barang ini. Ini bukti cintaku sama kamu, Yun. Perhiasan bukti cintaku padamu. Dengan bego dan tololnya hanya mengandalkan sebuah perhiasan, kini Yunia pun udah luluh. Bahkan besoknya mereka pun udah berjalan bareng sehabis shopping party serta melakukan adegan keperindapanan.
Nah, sore harinya kini Mira melabrak Yunia yang udah terasut rudal balistik Kamil, namun Yunia malah memegundalkan padahal perannya selama ini terkenal sebagai woman si paling sakit hati. Menikah dengan kamu itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Anjas, bisa ngomong gitu juga tuh cangkem. Dimana meskipun udah diperingati jika Kamil hanya ingin mengunboxingnya doang, si Yunia sama sekali kagak percaya, yang ada ia malah mempercayai kata-kata buaya Kamil ketimbang si Mira. Giliran disakitin nyebutnya semua cowok sama aja saat. Setelah perdebatan selesai, kini Mira mencoba membangunkan mertuanya yang saat disentuh rupanya beliau udah almarhum terkelepak-kelepekan akibat kebanyakan menggunakan aplikasi Sama Ngobrol dan COD-an dengan para perlontong satean. Meninggal dalam keadaan kehabisan tenaga anjing. Nah, singkat cerita, ketika penanaman mertuanya di jalan tentunya disambut dengan berbagai macam efek CapCut. Nanti bapak saya kehujanan. Ayo cepat. Bahkan saat ingin kabur, galian liang lahatnya full berisikan topping Nutella yang udah meleleh, namun akibat udah nggak ada liang lahat lain, terpaksa sang mertua dikuburkan di sana dengan spek galian liang lahat yang full tsunami fakta. Setelah wastetnya si bapak, Kamil pun kini bukannya tobat agar tak say hello di akhirat dengan bapaknya, yang ada ia malah berhasil memikat hati Yunia yang padahal bentar lagi mau menikah. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku cintanya sama kamu, Mas. Ya, beginilah guys, ketika ada yang lebih tajir, cowok di bawahnya auto ditinggalin. Tak berselang lama, akhirnya mereka terciduk oleh ayang Yunia dan kalian tahu apa jawaban Yunia? Aduh. Kalau aku sekarang jatuh cinta sama Mas Romi, bukan sama kamu. Ini mbak-mbak bentukannya kagak cocok banget dapat peran begundal anjing. Sehingga mendengar jawaban itu, tentunya babang ini langsung surrender. Nggak apa-apa bang, lagi beberapa hari aja lu bisa putar lagu Yonglek bang. Nah, ketika pulang, bapaknya pun auto memaki-maki Yunia sebab udah berani membatalkan pernikahan yang GG Gaming dekorasinya karena membeli rudal yang besutan Kamil. Dia akan mentalak istrinya setelah istrinya melahirkan dan dia akan nikahin aku, Pak. Bahkan mendengar anaknya akan menjadi pelakor, jantung bapaknya auto mendak-dikduk ser. Namun Yunia sama sekali kagak peduli. Ya elah, giliran nasib kayak Upin Ipin baru tahu lu mbak, tinggal sama opa doang. Di malam harinya, tiba-tiba Mira pun kebelet melahirkan dan untung ada seorang minion yang mengantarnya. Dan dengan ngeden seperti orang mau brutal, akhirnya Mira pun berhasil mengeluarkan sang member FF. Kapan lagi kalian lihat istri melahirkan udah ngeden brutal tapi wajah kagak ada keringetan anjing? Setelah lahiran, Kamil pun masih sama suka COD-an perlontong satean dan itu disaksikan oleh Mira secara live streaming. Anjas, 2 lawan 1 cuy, Brock Lesnar pun tak sanggup menghadapinya. Namun saat Mira datang bawa sang member FF yang baru melek dunia, kini para perlontong sateannya pun pada bubar dan mengejak Kamil untuk COD-an di tempat lain. Di sisi lain, Yunia yang udah kebelet nikah dengan Kamil, ia pun sampai minggat dari rumah, tapi ketika bapaknya melarangnya, Yunia pun memberikan dorongan kematian. Yang tentunya si Yunia auto mengyatim piatukan. Nah, saat Yunia datang ke tempat nongki Kamil, ia pun menciduk Kamil sedang COD-an dengan 2 orang woman sebelum dibungkus. Alhasil Yunia langsung berbacot ria meskipun berujung ditinggalkan dan berujung Yunia malah menjadi gila. Aku benci sama kamu, Mas. Aku benci. Cinta tak selamanya indah mbak, terkadang memang suka bikin luka. Di sisi lain, saat Kamil sedang ikut turnamen burung, tiba-tiba dirinya terkena meriang. Meriang nih tiba-tiba nih. Bahkan meriangnya bukan merindukan kasih sayang lagi, melainkan karena penyakit titit yang ekstrim. Dimana dengan meriangnya, Yunia pun datang ke rumah untuk memberikan bacotan kegilaannya. Kamu ngapain masih di sini? Yang gila akibat terngiang-ngiang dengan rudal balistik Kamil. Tak berselang lama, dokter pun datang untuk mengecek keadaan Kamil yang mungkin bentar lagi akan wastet. Karena kata dokter, Kamil terkena virus unggas akibat sifatnya begitu membinatangkan sampai virus pun mengira Kamil adalah binatang. Bahwa ini kondisi terparah dari Pak Romi. Setelah vonisan dari dokter, kini Mira pun berkelana bukan mencari kitab suci, melainkan mencari apotek yang jual resep mengobati human yang terkena virus unggas. Karena begitu banyak sifat binatang di Konohagakure. Nah, salah satunya mbak-mbak ini. Namun meskipun udah berkeliling, si Mira pun tak kunjung mendapatkan ramuan obat tersebut yang membuat Kamil makin meriang. Sehingga Mira menyarankan melakukan tutorial meninggal. Aku gak bisa. Tapi Kamil malah menolak.
Dimana setelah sekian purnama terlewati, kemeriangan yang GG Gaming pun akhirnya Kamil meninggal dengan ekspresi seperti orang kelupaan angkat jemuran dan akhirnya wasted. Singkat cerita, akhirnya pemakaman Kamil pun dilakukan dan di tengah jalan kematian Kamil pun diberikan kata wak 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 oleh Yulia. Dan ketika mereka sampai di pemakaman, gua kira kagak ada diberikan efek mematikan, ternyata editor CapCut langsung menghadirkan penampakan kuburan yang bergeser sendirinya. Seperti itu contohnya. Dan meskipun di tengah badai pasti berlalu, para warga tetap kokoh menjalankan doanya, hitung-hitung agar film cepat selesai. Tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, setiap di dalam sebuah hubungan pasti ada kebosanan, tapi kebosanan bukan menjadi faktor kita untuk mencari yang lain, karena di atas perempuan good looking masih ada yang good looking lagi, jadi perbaiki mental kalian, jangan pernah memberikan keegoisan makanan dan mengikuti keinginannya, karena ingat lebih baik dengan orang yang tahu saat-saat kita kelaparan daripada dengan orang yang tak tahu saat-saat kita kelaparan. Anjas, gua ngomong apa, Sat?